Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Zakia Mutazim dari kelas BKPI 2C NPM 2311080188. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Hubungan Tuhan Manusia dan Alam dalam Pandangan Islam. Latar belakang hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam dalam lingkungan hidup dilihat dari perspektif keberlanjutan dan keseimbangan ekologis. Alam dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang perlu dijaga agar seimbang dan lestari. Manusia memiliki tanggung jawab moral sebagai pengelola yang bijaksana demi keberlanjutan lingkungan hidup. Pemahaman hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam memberikan landasan untuk praktik-praktik spiritual dan ritual yang menghargai alam. Upacara keagamaan seperti penanaman pohon atau ritual pembersihan lingkungan menjadi cara untuk mengekspresikan rasa syukur pada Tuhan dan menghormati alam. A. Pengertian hubungan antara Allah, manusia, dan alam. Allah adalah yang maha kuasa dalam menciptakan alam semesta dan manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk terbaik untuk beribadah dan menjadi khalifah dan berdakwah. Hubungan antara manusia dan alam memiliki signifikan dalam Islam, di mana manusia bertanggung jawab menjaga keseimbangan lingkungan. Al-Quran dan hadis memberikan panduan mengenai hubungan harmonis antara hubungan dan alam, serta tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi. Allah menciptakan alam semesta dengan keindahan dan kesempurnaan yang luar biasa, di mana semua elemen saling berkaitan dalam hubungan mutualisme. Manusia diingatkan untuk menjaga bumi setelah penciptaannya, bukan hanya mengambil manfaat semata. Allah telah mengingatkan manusia agar menjaga bumi setelah penciptaannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Konsep Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis. Konsep Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis. Istilah alam dalam konteks ini mengacu pada alam semesta atau jagat raya, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai universe. Namun dalam Al-Quran, penggunaan istilah alam tidak sepenuhnya sesuai untuk merujuk pada alam semesta. Hal ini dapat diidentifikasi dari ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata tersebut. Sebagai contoh, Al-Quran menggunakan istilah al-samawat wal-ard wal ma bainahuma, digunakan untuk merujuk kepada alam semesta yang mencakup langit, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Asal kejadian manusia dan tujuan diciptakan manusia. Konsep manusia dalam Al-Quran dan hadis memiliki dimensi spiritual, moral, dan etika yang mendalam. Al-Quran memberikan penjelasan singkat mengenai konsep manusia. Pertama, ciptaan dan kehidupan. Manusia dalam Al-Quran dijelaskan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah dan kemudian diberi ruhnya. Quran Surat Sad ayat 71. Manusia adalah bagian dari ciptaan Allah yang paling sempurna. Kedua, khalifah di bumi. Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Artinya, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam semesta sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, ujian dan tanggung jawab. Manusia diberi kebebasan berpikir dan memilih, sehingga mereka memiliki tanggung jawab moral atas tindakan dan pilihannya. Quran Surat Al-Insan ayat 2-3. Kehidupan di dunia adalah ujian untuk akhirat. Konsep hubungan antara alam dan manusia dalam Islam memandang bumi sebagai
tempat peradaban, ujian, dan tanggung jawab. Manusia dalam pandangan Islam adalah wakil Tuhan di bumi, diberikan tugas untuk merawat, menjaga, dan memanfaatkan alam secara adil. Quran Surat An-An'am ayat 165 menjelaskan bahwa manusia adalah pengurus bumi. Al-Quran dan hadis memberikan panduan tentang menjaga lingkungan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31 mengingatkan agar manusia tidak berlebihan, dan Quran Surat Al-An'am ayat 14 menunjukkan bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan keseimbangan. Islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Quran Surat Al-Mudassir ayat 31 mengingatkan manusia agar tidak berlebihan dalam mengambil sumber daya. Hadis juga menggarisbawahi pentingnya tidak menyia-nyiakan makanan dan air. Quran Surat Al-A'raf ayat 56 menyatakan larangan merusak bumi setelah Allah menciptakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang pemborosan dan kerusakan. Pandangan Islam mengajarkan bahwa manusia adalah pengelola bumi. Sebagai bukti konsep ini, Quran Surat An-An'am ayat 165 menyatakan, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan sebagian kamu atas sebahagian yang lain dalam memberi rezeki, supaya dia menguji kamu dalam apa yang telah diberikannya padamu. C. Bagaimana Tuhan menciptakan alam, peran manusia sebagai khalifah dalam menjaga lingkungan, dan bagaimana Islam mengajarkan untuk menghormati dan merawat ciptaan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan seorang khalifah di bumi untuk mengurus dan memakmurkan alam semesta. Khalifah adalah wakil Allah yang bertanggung jawab atas keberlangsungan dan kesejahteraan alam serta isinya. Tugas khalifah adalah untuk melestarikan, mendayagunakan, membudidayakan, dan memberi rahmat pada alam, bukan untuk menyebabkan kerusakan dan kehancuran. Manusia diberi kemampuan bertugas sebagai khalifah sebagai anugerah dan tanggung jawab dari Allah. Allah mengetahui apa yang tidak diketahui manusia, sehingga Dia menciptakan manusia sebagai khalifah untuk menjaga dan mengelola bumi. Khalifah harus memahami bahwa tugasnya adalah untuk merawat dan memelihara alam, bukan untuk merusaknya. Dengan kesadaran akan tanggung jawab, Khalifah harus bertindak sebagai wakil Allah yang memberikan manfaat dan rahmat bagi alam semesta. Tugas khalifah adalah untuk menjaga keseimbangan alam dan memberikan kebaikan kepada ciptaan Allah. Hadis-hadis Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga dan merawat alam. Peran pesan untuk menanam pohon sebagai bentuk perhatian terhadap keseimbangan lingkungan. Hadis juga menegaskan bahwa Allah adalah sumber dari pertumbuhan dan rezeki di alam. Berikut adalah beberapa hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan pentingnya menjaga dan merawat alam. 1. Pemborosan air. Rasulullah SAW melarang pemborosan air dalam wudhu dan mandi. Beliau bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menggunakan air dan dalam berwudhu, walaupun kalian berada di tepi sungai yang mengalir. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, larangan merusak lingkungan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu manusia, burung, atau hewan makan darinya, melainkan dianggap sebagai sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, perlindungan terhadap binatang. Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang membunuh burung dengan sia-sia, maka burung tersebut akan datang pada hari kiamat dan mengatakan, ya Allah, seseorang telah membunuhku dengan sia-sia dan tidak memaafkanku. Hadis riwayat Ahmad. 4. Pelestarian sumber air. Rasulullah SAW memperingatkan tentang membuang najis ke dalam sumber air dan menyebarkan penyakit. Beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang membuang sesuatu di dalam sumber air, kemudian orang-orang yang menggunakan air tersebut menjadi sakit karenanya, kecuali ia membawa dosa itu pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik,
Al-Quran maupun hadis menekankan pentingnya memperlakukan alam dengan tanggung jawab, menjaga keseimbangan, dan menghargai ciptaan Allah. Kesimpulannya, setelah menciptakan manusia dan alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan suasana dan keadaan. Manusia diciptakan dengan bentuk sempurna dan keperluan. Keadaan baik atau buruk manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan cara pada manusia untuk kebahagiaan dan kesuksesan melalui agama. Manusia kadang menipu dirinya bahwa kebaikan hasil usahanya, padahal Allah menguji dengan kebaikan dan keburukan. Kebahagiaan dan kejayaan terdapat dalam perintah Allah. Di balik penciptaan benda dan suasana dan ada perintahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merubah hati manusia, karena manusia adalah makhluk dan hati manusia juga makhluk. Kejadian tergantung dari amalan manusia yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar zahar, baik di dunia maupun di akhirat. Amal soleh ditempatkan di surga dan amal buruk di neraka jahanam. Keadaan di alam dipengaruhi oleh amal dan amal dipengaruhi oleh iman. Terima kasih. Segitu saja presentasi dari saya. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.